Salam Indonesia. Ada masa-masa tertentu di mana sebuah bangsa seperti diminta untuk berjalan lebih pelan. Bukan karena lelah, melainkan karena waktunya menata niat dan arah. Di negeri ini kita mengenal momen-momen refleksi yang mengajak sebagian masyarakat untuk menahan diri. Dan pada saat yang sama mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Bukan soal keyakinan, melainkan soal laku. Dan di titik inilah etika kembali menemukan relevansinya. Kita sering membicarakan hasil, target, pencapaian. Namun jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semua itu kita capai dengan cara yang layak? Etika bukan hal besar yang selalu dibicarakan di ruang resmi. Ia hidup di wilayah yang lebih sunyi, di keputusan kecil yang sering kita anggap remeh. Cara kita berbicara saat berbeda pandangan, cara kita menggunakan ruang publik, cara kita bersikap ketika tidak ada sorot kamera. Dalam kehidupan bersama, etika sering dianggap menghambat, terlalu lambat, terlalu banyak pertimbangan. Padahal etika adalah pondasi. Dan seperti semua pondasi, ia tidak menarik perhatian. Namun tanpanya, apapun yang kita bangun pasti akan mudah goyah. Bangsa ini sesungguhnya tidak asing dengan etika. Ia hidup dalam adab, dalam tata krama, dalam kesadaran bahwa kebebasan pribadi selalu berdampingan dengan tanggung jawab sosial. Namun seiring waktu, ruang publik menjadi semakin padat. Suara semakin tinggi, reaksi semakin cepat. Niat baik pun kerap tergelincir. Bukan karena tujuannya keliru, melainkan karena caranya yang melukai. Disinilah etika diuji. Bukan saat kita berada di ruang yang nyaman, melainkan ketika ego terpancing dan emosi ingin segera dilampiaskan.
Etika mengingatkan kita bahwa niat saja tidak cukup. Ia perlu arah. Dan etika adalah penunjuk jalannya. Dalam banyak tradisi hidup di negeri ini, niat selalu diuji melalui laku, melalui kesediaan untuk menahan diri, untuk tidak selalu bereaksi, untuk tidak selalu menang. Menahan diri bukan tanpa kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi. Kekuatan untuk berkata cukup, untuk memilih diam ketika kata-kata justru akan memperkeruh, untuk memberi ruang agar akal dan empati kembali bekerja. Etika mengajarkan satu hal sederhana, namun sering kita abaikan. Tidak semua yang bisa dilakukan perlu dilakukan. Tidak semua yang benar harus disampaikan dengan cara yang keras. Tidak semua kewenangan perlu ditunjukkan. Tanpa etika, ruang bersama berubah menjadi arena saling meniadakan. Dan bangsa yang terus bertengkar dengan dirinya sendiri akan sulit melangkah jauh. Di masa-masa refleksi seperti ini, kita diajak untuk kembali ke niat. Namun, niat yang matang selalu berjalan seiring dengan etika. Karena niat tanpa etika mudah berubah menjadi pembenaran. Dan etika tanpa niat akan kehilangan maknanya. Keduanya saling menjaga. Etika menjaga niat agar tetap manusiawi. Niat menjaga etika agar tidak kering dan hampa. Mungkin hari-hari ini kita tidak perlu menuntut dunia berubah lebih cepat. Cukup menata cara kita hadir di dalamnya. Cara berbicara, cara bersikap, cara menggunakan ruang bersama tanpa mengambil terlalu banyak ruang orang lain. Karena etika bukan tentang terlihat baik. Ia tentang memilih tetap benar. Bahkan ketika tak ada tepuk tangan. Dan dari pondasi yang sering kita lewatkan itulah
bangsa ini belajar berdiri lebih kokoh, pelan, perlahan, tenang, menahan diri kadang adalah bentuk etika paling awal. Salam Indonesia.